Iya. Bahkan dalam satu riwayat yang lain bahwa orang yang menyambung saf itu akan dibangunkan sebuah rumah surga di sana. Tapi riwayatnya ada kelemahan. Iya. Ikhwatal Islam azakumullah wa iyyakum. Kemudian yang kelima atau yang keenam, mengucapkan amin di saat imam mengucapkan waladhdallin. Kemudian amin. Ini berdasarkan hadis Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dari hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qala al-imamu ghairul maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin. Fa innahu man wafaqa ta'minu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Apabila imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ucapkanlah oleh kalian amin. Karena siapa yang aminnya bertepatan dengan aminnya malaikat, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Masya Allah. Cuma masalahnya bingung kita ini, supaya tepat dengan malaikat gimana Pak caranya Pak? Iya. Tentu caranya Pak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Yang pertama, jangan mendahului imam dalam ucapan amin. Kata Syekh Albani rahimahullah, tidak diperbolehkan makmum untuk mengucapkan A sebelum imam mengucapkan A. Maka biarkan imam mengucapkan dulu A, baru kemudian kita ikuti amin. Sebab kalau kita imam baru waladhdallin, kita udah amin, kita termasuk mendahului imam. Dan mendahului imam itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Ya. Kemudian dalam mengucapkan amin pun Pak, kalau kita melihat kepada ahkam tajwid, ya, hukum tajwid, A itu mad asli, min itu mad arid li sukun. Berarti A itu 2 ketuk, min itu bisa sampai 6 ketuk. Amin. Jangan amin kalau salah itu, kalau amin. Kalau amin tuh orang yang amanah artinya. Atau amin. Itu artinya amankan ya Allah. Yang benar apa? Amin. Artinya istajib, ya Allah kabulkan. Iya. Itu Pak, ya, jadi ketika kita mengucapkan amin, itu ternyata kalau ternyata bertepatan dengan aminnya malaikat, maka pada waktu itu akan diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Iya. Yang ketujuh, yaitu orang-orang yang sahur. Orang-orang yang sahur mendapatkan doanya para malaikat. Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin." Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat untuk orang-orang yang bersahur. Masya Allah. Iya, cuma makan sahur doang didoain Pak. Enak Pak, udah kenyang, enak lagi, berkah lagi, didoain lagi sama malaikat. Masya Allah. Iya, Bapak tahu nggak sahur itu artinya apa Pak? Kalau dalam bahasa Arab Pak, sahur itu dari kata sahar, artinya akhir malam. Berarti sahur itu artinya makan di akhir malam. Makanya aneh kan, kalau ada orang yang sahurnya jam 2 malam. Itu banyak Pak di Indonesia tuh Pak. Jam 2 malam udah ribut di masjid, sahur, 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 sahur. Pas dilihat baru jam 1. Ya Allah, ya Rabbi, jam 1 sahur. Padahal kan yang namanya sahur itu kan dari kata sahar, artinya akhir malam. Berarti sahur itu makan di akhir malam. Dan dalam riwayat Anas bin Malik,
Zaid bin Thabit berkata, tasaharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah bersahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian Anas bertanya, kam kana baina sahur Rasulullah SAW wa bainal fajr? Berapa jarak antara sahur Rasulullah SAW dengan fajar? Apa kata Zaid bin Thabit? Qadra khamsina ayah, sekitar membaca 50 ayat. Bapak kalau baca 50 ayat berapa menit, Pak? Tidak sampai 15 menit, Pak. Berarti sahurnya Rasulullah cuma 15 menit sebelum fajar. Sebelum sholat subuh, sebelum adzan subuh tuh, Pak. Ya, sementara kita jam 1, jam 2, jam 3 ya, udah sahur. Sementara Rasulullah SAW ya sahurnya sangat dekat dengan apa? Dengan adzan subuh. Memang Masya Allah. Karena Rasulullah kalau sahur itu cuma pakai kurma, Pak, gampang. Kurma, air, dah. Kalau kita, wah Masya Allah. Iya, udah makan besar, belum lagi gorengan, belum lagi, aduh. Ya, Masya Allah. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Kemudian yang ke-8, orang-orang yang melakukan sholat subuh dan sholat asar berjamaah. Bapak tahu tidak, Pak? Allah itu punya malaikat yang tugasnya menjaga siang dan malam. Jadi malaikat itu ada 2 shift. Shift 1 dari sholat subuh sampai sholat asar. Ini penjaga siang. Shift 2 dari sholat asar sampai sholat subuh. Ini penjaga malam. Dan 2 malaikat ini berkumpul di sholat asar dan sholat subuh. Iya. Kata Rasulullah, yata'aqabuna fikum malaikatul lail wa malaikatun nahar. Bergantian kepada kalian malaikat penjaga siang dan malaikat penjaga malam. Wa yajtami'un, dan mereka berkumpul di sholat asar dan di sholat subuh. Iya. Kemudian apa? Kemudian mereka pun ditanya oleh Allah, bagaimana keadaan hambaku? Kata malaikat, ya Allah, atainahum wa hum yusallun wa taraknahum wa hum yusallun. Kami mendatangi mereka dalam keadaan mereka sedang sholat, ya Allah. Dan kami meninggalkan mereka dalam keadaan mereka sedang sholat juga, ya Allah. Ya. Faghfir lahum, maka ampunilah dosa-dosa mereka, ya Allah. Masya Allah, Bapak sekalian. Sholat subuh dan sholat asar. Ini 2 sholat yang luar biasa. Menurut Bapak sholat subuh sama sholat asar lebih agung yang mana, Pak? Sholat subuh apa sholat asar? Kalau dikatakan dua-duanya agung, betul. Sholat subuh ada ayatnya. Allah mengatakan, inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Allah menyebutkan tentang keutamaan sholat subuh ternyata disaksikan oleh malaikat. Tapi sholat asar nggak kalah penting loh, Pak. Kenapa? Karena Allah mengatakan hafidhu ala sholawati was sholatil wusta. Jagalah oleh kalian sholat-sholat itu, terutama sholat wusta. Dan Rasulullah SAW menafsirkan sholat wusta apa? Sholatul asr. Di sini Allah mengatakan jaga sholat-sholat itu, terutama sholat wusta. Itu sholat asar. Kenapa sholat asar sangat-sangat ditekankan untuk menjaganya, Pak? Karena ternyata keutamaannya beda. Kata Rasulullah, man taraka sholatal asri faka'annama wutira ahluhu wa maluh. Siapa yang meninggalkan sholat asar, seakan-akan ia terputus dari harta dan keluarganya. Fi riwayat Bukhari, dan dalam riwayat Bukhari Rasulullah SAW sabda, man taraka salatal asri amdan habitat amaluh. Habita amaluh. Siapa yang meninggalkan salat asar sengaja, Allah batalkan amalan-amalannya. Berarti istimewa salat asar itu, Pak. Sebagian ulama tafsir ketika menafsirkan firman Allah wal asri, artinya demi waktu asar. Dan waktu asar itu memang berat di mata Allah, Pak. Bersumpah di waktu asar itu berat di mata Allah. Sampai-sampai kata Rasulullah dalam riwayat Bukhari dan Muslim apa? Thalathun
la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ada 3 orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan disucikan oleh Allah, dan bagi dia azab yang pedih. Siapa dia di antara 3 orang itu? Rajulun baya'a rajulan fi waqtil asr fahalaka fahalafa kadziban. 2 orang yang sedang jual beli, lalu si penjual bersumpah dusta dan berkata, harganya begini padahal tidak. Di waktu asar. Kenapa Rasulullah SAW mengkhususkan waktu asar? Ternyata bersumpah di waktu asar beda dengan waktu-waktu yang lainnya, Pak. Maka bersumpah dusta di waktu asar berat dosanya. Sampai-sampai kata Rasulullah, itu orang tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan disucikan oleh Allah, dan bagi dia adab yang pedih. Wih, berat banget ini, Pak. Itu berarti menunjukkan waktu asar itu waktu mulia, Pak. Jangan sembarangan loh. Berbuat dosa di waktu asar, dosanya beda, Pak. Iya. Waktu asar itu sangat mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Maka dari itulah salat berjamaah, salat subuh dan asar beda juga. Ya. Nilainya pun besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Maka dari itulah Bapak sekalian, subuh dan asar jangan tinggalkan. Cuman terkadang ya, yang paling berat itu subuh terkadang. Makanya kata Rasulullah apa? Athqalus sholati 'alal munafiqin sholatul isya'i wa sholatil fajr. Seberat-beratnya sholat buat orang munafik itu apa? Sholat isya dan sholat subuh. Kenapa, Pak? Karena di zaman dulu tuh nggak ada lampu, Pak. Sedangkan orang munafik itu sholatnya cuma pengen dilihat saja kalau mereka itu sholat. Ya, yang penting kelihatanlah batang hidungnya begitu. Hadis sholat isya dan sholat subuh gelap, nggak kelihatan. Jadi itu paling berat, paling berat. Iya, Allahu a'lam. Kita lanjutkan setelah sholat isya, insyaallah taala. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Ikhwatul Islam, azakumullah. Kita lanjutkan kembali siapa orang yang mendapatkan doanya malaikat. Yang keberapa sekarang, Pak? Hah? Yang ke-9. Yaitu orang yang mendoakan saudaranya dari kejauhan. Bukan dalam riwayat Muslim. Demikian pula yang lainnya diriwayatkan Imam Muslim dari hadis Ummu Darda. Bahwa Rasulullah SAW menyebutkan orang yang mendoakan saudaranya dari kejauhan akan dikatakan kepadanya oleh malaikat apa? Amin walaka bimisal. Amin, kata malaikat itu. Dan kamu akan mendapatkan seperti yang kamu minta. Misalnya Bapak mendoakan dari kejauhan kepada teman untuk temannya, ya Allah, berikan kepada teman saya ampunan dan rezeki yang luas. Apa kata malaikat? Amin. Kamu pun akan mendapatkan yang sama dengan itu. Iya. Makanya jangan lupa, Pak, selalu doakan teman-teman kita yang dari kejauhan. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan doa. Iya. Supaya kita mendapatkan doa para malaikat dengan mengatakan amin walaka bimitsal. Amin, kamu akan mendapatkan yang sama dari itu. Iya.
Masya Allah. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyakum. Tapi terkadang ada orang yang berdoa begini, ya Allah, mudah-mudahan saudara saya itu bisa kawin lagi. Biar disebut sama malaikat, amin. Kamu juga dapat yang sama. Kemudian yang ke berapa? Ke-10. Orang yang berinfak di jalan Allah. Karena kata Rasulullah SAW, tidak ada satu pagi pun illa wa malakan yanzilan, kecuali 2 malaikat turun. Yang satu berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah, berikan ganti untuk orang yang berinfak. Yang satu lagi berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah, binasakan harta orang yang pelit itu. Masya Allah Pak, orang yang berinfak itu didoakan oleh malaikat Pak, supaya apa? Diganti. Bayangkan. Makanya kita jangan merasa mikir, sekarang ada orang berinfak tuh mikir-mikir dulu, waduh, nggak usah takut Pak, insya Allah diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Didoakan oleh malaikat Pak. Makanya Rasulullah SAW kan ya menganjurkan kita berinfak walaupun dalam keadaan kita apa? Susah. Bahkan Rasulullah mengatakan afdalus shadaqah wa anta sahihun syahih takhaful faqr. Sedekah yang paling utama itu apa? Yaitu ketika kamu sehat, pelit, takut kefakiran. Di saat kita takut kefakiran, disitulah infak dan sedekah itu besar di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu riwayat yang dihasankan oleh Syekh Albani dalam riwayat Tabarani apa? Dirhamun sabaqa mi'at alf dirham, kata Rasulullah. Ada orang yang berinfak 1 dirham, tapi bisa mengalahkan pahala orang yang berinfak 100.000 dirham. Kemudian para sahabat bertanya, kaifa dzalika ya Rasulullah? Bagaimana itu bisa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, rajulun indahu malun katsir. Ada orang yang punya harta melimpah ruah. Lalu ia ambil 100.000 dirham, dia infakkan. Wa rajulun indahu dirhaman. Sementara satu lagi hartanya hanya 2 dirham. Lalu ia ambil 1 dirham, ia infakkan. Coba Pak, kalau Bapak punya uang di tabungan 10 miliar, kira-kira mau berinfak 10 juta gampang nggak Pak? Hah? Oh, duit Bapak masih banyak Pak, masih 9,9 sekian M lagi, Masya Allah. Tapi kalau Bapak duitnya cuman 50.000, kira-kira mau berinfak 25.000 mikir nggak Pak? Duh, mikir ini duit cuma 50.000, mau berinfak 25.000 kayaknya berat banget ini. Tapi ternyata Bapak, udahlah bismillah, insya Allah Allah ganti dengan yang lebih baik. Maka ternyata disitulah perjuangan infaknya itu loh Pak, yang lebih besar di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kata Rasulullah, orang yang berinfak 1 dirham tersebut bisa mengalahkan pahala orang yang berinfak berapa? 100.000 dirham. Allah tidak melihat banyaknya Pak, tapi Allah melihat keimanan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang yang seperti ini berhak mendapatkan doanya malaikat Bapak sekalian. Dan hadis tadi yang saya sebutkan di awal menunjukkan Pak, sangat dianjurkan berinfak tuh setiap hari. Sebab tiap hari malaikat turun. Setiap pagi 2 malaikat turun dan mendoakan itu. Yang satu mengatakan apa? Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah berikan ganti kepada orang yang berinfak itu. Iya, walaupun Bapak berinfak hanya 1.000 perak, insya Allah Pak, jangan kita menganggap remeh infak sekecil apapun. Kata Rasulullah SAW, idza anfaqar rajul
min kasbin tayyibin bi'adli tamratin taqabbalallahu biyaminih. Apabila seseorang berinfak dengan sebutir kurma dari usaha yang halal, taqabbalallahu biyaminih, maka Allah akan menerima dengan tangan kanannya. Tsumma yurabbiha, lalu Allah kembang biakan lagi, hatta tasira mithlal jabal, sehingga menjadi sebesar gunung. Masya Allah Pak, bayangkan Bapak berinfak sebutir kurma, tapi dengan syarat apa? Ikhlas dan dari usaha yang halal. Apa yang terjadi Pak? Allah kembang biakan menjadi sebesar gunung sebutir kurma. Kalau Bapak seorang pebisnis, ini untung luar biasa Pak. Bayangkan kalau Bapak berbisnis modalnya 10.000, untungnya 10 juta, untung banget nggak Pak? Mungkin nggak tuh? Mungkin? Masya Allah. Kalau Bapak modalnya 1 juta, untungnya 100 juta, Masya Allah, besar nggak Pak? Ternyata infak lebih besar dari itu. Bapak hanya berinfak sebutir kurma, ikhlas dari usaha yang halal, ternyata Allah kembang biakan menjadi sebesar gunung Pak. Makanya jangan takut berinfak. Kata Rasulullah apa? Wala yanqusu malun min shadaqah. Harta itu tidak akan mengurangi apa? Sedekah itu tidak akan mengurangi apa? Harta nggak bakalan dikurangi. Makanya tidak ada sejarahnya orang yang bangkrut karena infak, nggak ada Pak. Rata-rata orang bangkrut tuh karena apa? Koret bin Medit alias bakhil. Iya. Kenapa? Karena didoakan oleh malaikat, ya Allah binasakan orang yang berpelit itu. Ya, didoakan oleh Rasulullah SAW. Oleh malaikat ya. Kemudian yang ke berapa? 11. Siapa yang didoakan malaikat? Orang yang menjenguk orang sakit. Kata Rasulullah SAW, ma min mu'min ya'udu akhahu al-marid. Tidaklah seorang mukmin menjenguk saudaranya yang sakit di waktu pagi, kecuali 70.000 malaikat akan bersalawat untuknya sampai sore hari. Dan tidaklah seseorang menjenguk saudaranya di sore hari, kecuali 70.000 malaikat bersalawat itu mendoakannya sampai pagi hari. Bayangkan Pak, 70.000 malaikat hanya karena kita apa? Menjenguk seorang mukmin Pak, sakit. Dahulu salafus soleh, mereka menjenguk saudaranya walaupun cuma sakit gigi, walaupun hanya sakit gigi dijenguk sama mereka. Walaupun cuma influenza dijenguk sama mereka. Makanya luar biasa Pak ya. Orang yang menjenguk itu kata Rasulullah disebutkan ya, kana fi khurfatin min khurafil jannah. Orang yang menjenguk orang yang sakit itu ia berada di sebuah kebun-kebun surga. Kalau Bapak ingin berada di kebun surga, yaitu Pak, jenguk orang yang sakit itu Pak. Iya. Dan disebutkan dalam satu riwayat Muslim, nanti pada hari kiamat Allah akan berfirman kepada hambanya, ya abdi inni marid. Hai hambaku, aku sedang sakit. Kenapa kamu tidak jenguk aku? Kata hamba ini, ya Allah, bagaimana engkau sakit? Engkau Rabbul Alamin. Kata Allah, tapi saudaramu sakit, kenapa kamu gak jenguk? Makanya Pak ya, kalau kita punya saudara kita yang sakit, teman kita yang sakit, jangan lupa jenguk itu. Tapi ingat, kalau menjenguk ada adabnya. Yang pertama, pilih waktu yang tepat. Jangan sampai waktu yang mengganggu orang sakit. Ya. Yang kedua, doakan tuh orang sakit.
Rasulullah kalau menjenguk itu biasanya meruqyah. Di ruqyah itu ya, di bagian yang sakit dipegang, kemudian kita doakan, Ishfi rabban nas anta syafi la shifaa illa shifauk shifaan la yughadiru saqama, atau doa-doa yang lainnya. Kemudian jangan lama-lama, ini ngajak ngobrol sampai si sakitnya malah tambah parah gara-gara antum. Iya. Ini juga tidak bagus. Makanya kita melihat keadaan si sakit, kira-kira pantas dijenguk apa enggak. Kalau memang keadaannya sangat parah sehingga untuk sulit dijenguk, ya mungkin kita tunggu, ya. Yang jelas ikhwatul Islam azakumullah, itu yang harus kita perhatikan dari adab-adab dalam menjenguk orang sakit itu. Kemudian yang ke-12, siapa dia? Yaitu orang-orang yang mengajarkan ilmu dan kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, Fadlul alim alal abid ka fadli ala adnakum. Wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al hitan fil ma'il bahr wa hatta an-namla fi juhriha. Keutamaan orang yang berilmu dibandingkan dengan ahli ibadah tapi tidak berilmu, seperti aku dibandingkan orang yang paling rendah derajatnya di antara kalian. Dan sesungguhnya orang yang berilmu itu dimohonkan ampunan oleh yang ada di langit dan yang ada di bumi, sampai-sampai ikan yang ada di lautan dan semut yang ada di lubangnya memohonkan ampunan untuk mereka. Siapa itu? Orang-orang yang berilmu. Makanya Pak, Masya Allah ya, keutamaan orang yang berilmu tuh Pak. Dari sini itu menunjukkan kita ini harus rajin nuntut ilmu Pak. Nuntut ilmu, Masya Allah. Makanya kan anjuran dalam Al-Quran dan hadis untuk menuntut ilmu banyak sekali Pak. Di antaranya Allah berfirman apa? Allah mengatakan, Qul hal yastawil ladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Katakan, apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Sama nggak Pak? Lebih baik yang mana? Berarti ayat ini menyuruh kita apa? Menuntut ilmu. Karena tidak sama antara orang yang pintar dengan orang yang bodoh. Tidak sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Maka jadilah kalian orang yang berilmu. Allah berfirman juga apa? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang yang beriman dan orang yang berilmu di atas orang yang beriman beberapa derajat. Allah juga berfirman apa? Wa qur rabbi zidni ilma. Katakan, ya Allah, tambahkan ilmuku. Kata Ibnu Hajar apa? Allah tidak mengatakan, ya Allah, tambahkan hartaku. Tapi Allah mengatakan, ya Allah, tambahkan ilmuku. Karena ilmu lebih baik daripada apa? Harta, Pak. Ya. Dan ayat hadis-hadis yang menganjurkan kita menuntut ilmu banyak sekali. Maka dari itulah Bapak sekalian, kalau kita ingin didoakan malaikat, bahkan yang ada di langit, yang ada di bumi, sampai-sampai apa? Ikan yang di lautan, sampai-sampai apa? Semut di lubangnya, memohonkan ampunan untuk orang yang berilmu. Luar biasa, subhanallah. Maka kita berusaha untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Wallahu a'lam. Itulah 12 orang yang mendapatkan doa dari para malaikat, ya. Allahu a'lam.